Masya Allah. Allahumma sholli قال يا عبدي أنا
الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, sallim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, sallim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahil mu'min, bismillahil azizil hakim. Bismillah, bismillah, bismillah.
Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Khaliq, Bismillahil Ghaffar, Bismillahil Wadudil Majid. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Basit, Bismillahil Khafid, Bismillahirrafi'il Mu'id. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Muzil, Bismillahis Sami', Bismillahil Qawiyil Matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana kul sifat Allah, hayana wahdaniyatan Allah wujud kidam baqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayyun sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada rizqihi wa rida ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah asuli kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam. Nama kitab ini adalah kitab Al-Hikam, karangan ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab Hikam ini sangat populer kita masyarakat Banjar ya. Sangat populer karena guru-guru Bahari dulu membacakan almarhum Kiai Haji Hanafi Gobet. Dulu mungkin diantara ini masih ada ingat di Sungai Jinah Bahari. Kemudian siapa lagi Bislah? Abah Guru Sekumpul membacakan juga Bislah kitab Hikam ini, dan almarhum Guru Juhdianor juga membacakan kitab
Al-Hikam ya. Nah, ini bagian daripada Al-Hikam. Kalau sekarang ini kalau salah guru Bahid di mana? Di Barabai juga membacakan kitab Hikam. Kemudian guru Kapuh di Kandangan juga membacakan kitab Al-Hikam. Nah, ambillah hikmah di dalamnya, karena memang kitab ini luar biasa ya. Menjalankan menata hati, bagian dari menata hati sama dengan kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, menata hati. Bagaimana tata cara hidup ya. Rahasia-rahasia ini hari ini adalah salah satu bagaimana rahasia melihat Allah. Rahasia melihat Allah. Nah, kita bacakan. Bismillah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Kaifa yatashawwaru ayyah jabahu syai'un wa huwa alladhi ajhara kulla syai'in. Bagaimana bisa Allah itu terhijab? Bagaimana mungkin Allah itu terhijab? Terhijab itu maksudnya terdinding. Terdinding itu maksudnya tertutup. Bagaimana bisa Allah itu bisa engkau tertutup pada dirimu? Engkau tidak melihat Allah. Wa huwallazi ajhara kulla syai'in. Padahal Allah itu sangat jelas di alam ini. Subhanallah. Bagaimana mungkin Yusidin Allah itu tertutup dari pandanganmu, dari penglihatanmu, dari hatimu? Padahal Allah itu sangat jelas kulla syai'in di setiap keadaan. Wa kaifa bihi. Syekh Syarqawi mengatakan, bima asyraka alaihi min nuril wujudi wa qad kana fi julmah. Sungguh wujud yang ada ini terjadi sebenarnya sangat terang benderang, tapi terjadilah kegelapan pada wujud itu. Pajuhuru fil asya'i joharat wa ijakana zuhrul asya mutawakifan alaihi payastahilu antuh jabahu hatta yakuna khofyan. Dikarenakan kita tidak tahu, maka Allah itu menjadi tertutup dalam pandangan kita. Betul lebih? Karena tidak tahu sebenarnya, karena tidak belajar marifatullah, akhirnya Allah itu tertutup, terdinding, sehingga cahaya Allah tidak melihat. Bagaimana bisa Allah itu tidak terlihat? Atau bagaimana seharusnya kita bisa melihat Allah pada setiap sesuatu itu? Belum tambahin lagi sedikit, satu kata lagi. Wa kaifa yatashawwaru ayyahjabahu syai'un wa huwa alladzi johara bi kulli syai'in. Bagaimana bisa Allah itu tertutup lagi pada sesuatu? Padahal Allah sangat jelas sekali alladzi johara bi kulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu. Umum dulu, umum. Yang umum, kita contohkan yang pertama. Ajhara kulla syai'in. Yang paling bisa mengingat manusia, kelihatan sekali Allah. Ketika gunung meletus, dom, terperangahlah manusia. Kalau kita Kalimantan belum pernah gunung meletus lah. Kalau meletus pribadi banyak aja Bakantut tuh. Bakantut tuh meletus juga. Sekarang kalau ketika gunung meletus, banjir. Pernah sini banjir lah. Dulu tahun berapa ada banjir sampai ke mana, air sampai pasang tempat rumah orang banjir. Tapi orang Banjar masih tenang-tenang, soalnya jukung ada bisi. Jadi tenang-tenang aja orang Banjar masih. Tapi ketika kebakaran, di sebelah rumah kebakaran, apa yang terjadi? Bangun langsung. Kada berselawar bangun. Api. Urang antoi. Inilah. Habis api kejadian, habis apa? Sampai lemari yang berat tuh kalau diangkatnya. Buku rekening udah dibawa. Lemari diangkatnya. Lupa, sudah segera. Sampai bini ada jadi angkat be. Nah, dihimpu bini, padahal bini bisa ya buka-buka. Lari bisa. Maka ketika terkejut itu, api yang membakar itu terpengarahlah, atau bahasa lainnya terpengoklah manusia.
Terkejutlah manusia. Bertanyalah manusia, siapa yang membakar? Siapa yang membakar? Kenapa jadi kebakaran? Bertanya sana sini, Pak. Tidak pernah terpikir siapa yang menciptakan api itu ada dan bisa membesar. Bukankah kalau kita perhatikan kejadian peristiwa itu adalah ada Allah di balik semua itu, mengingatkan orang-orang tentang api neraka. Nah, ini majarnya. Jadi pada johir yang dipandang memang api mencelakakan orang, ya lah, mencelakakan orang enggak? Habis rumah orang, itu johir. Jangan Bapak melihat itu pandangan johir syariat. Pandangan batin ahli hakikat, muhakikin, api itu menggambarkan tentang siksa api neraka. Nah, bisa lah melihat. Di situ gambaran tentang qahar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dipandang oleh ahli marifat tuh. Kalau kita memandang, kalau kita johir, apa yang kita lihat? Api-api ya sudah. Paling tinggi juga ya api lah. Kita salahkan siapa api? Pajah lampu. Dasar bunga PLN nih, Jar. Kalau tahu orang waktu membaca buku, waktu penting matinya aja. Mana PLN tahu? PLN tuh nya kada tahu urusan. Bila rusak mesinnya mati yang PLN, mati lampu. Kita marah-marah. Tidak pernah kita melihat di situ, di balik itu ada peristiwa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kau lah memahami dah. Contoh yang paling sering terjadi. Belum hal-hal yang lain-lainnya. Kita lihat lagi. Bagaimana mungkin Allah itu tertutup pada sesuatu, padahal wahwaladzi jahra bikulli syai'in, dia ada di setiap sesuatu. Di setiap sesuatu berarti di kacamatanya ada. Karena setiap sesuatu Jasidin ada Allah. Di setiap sesuatu itu ada Allah. Allah di sini maknanya hakikat. Maknanya hakikat. Ada Allah di situ adalah apakah sifat Allah yang bisa kita lihat atau asma Allah di kacamata. Coba ulun pian suruh membaca kitab nih tanpa kacamata, apa kabar? Hah? Asal satu ini kelihatan kuning warna ada. Nah, kuning warna kelak, coba dari jauh kayak kuning warna kelak nah. Kuning enggak? Kuning. Tapi setelah pakai kacamata, subhanallah, kawa dibaca, kawa bakisah sidin. Nah, ada nang orang bungol anu guru lajar kawa membaca kitab guru lah mau kacamata lu minjam guru kawa lajar anu kacamata pian jami makanya sini kan apa kada bisa membaca guru jar situ sekolah lah dulu kada pang jar bah cocok benar ada sekolah pipe kalinya sangkanya karena kacamata bisa membaca lain enggak lah kacamata ini hanya untuk mata terus itu salah paham tuh. Nah, orang salah memahami ketuhanan itu masalah sepele seperti itu aja. Sepele seperti sekarang. Maka Allah ada bikulli syai'in johara lahu. Allah terlihat di setiap sesuatu. Ketika kita pakai kacamata, ulun kawa melihat Allahul basar. Allah adalah maha melihat yang mencurahkan kemampuan penglihatannya kepada kita. Subhanallah. Ilmu tauhid. Nah, publik ilmu tauhid sedikit. Allah sami'un basirun, ya kah? Maknawi. Sifat 20 maknawi. Sifat 13 dan sifat 20 atau sifat 20. Allah sami, mendengar. Allah basar, Allah maha melihat. Subhanallah. Waktu berokok, mesep rokok. Keluar jebol maka bisa berbulat tuh nah. Bagusnya bajar bulat-bulat balajar. Mendai muha ulun we pina bulat-bulat coba aja. Misalnya anak-anak halus begayaan orang tua. Amat itu kan rahmat juga. Pada hembusan itu kita apa yang dapat kita lihat? Ni'amahu. Nikmat Allah orang merokok. Bukankah terlihat Allah di kukus itu? Bikulli syai'in, di setiap sesuatu. Oke, Pak. Nah, ini nang dikisahkan saya itu aja kisahnya.
Jadi rugi kalau orang tidak belajar ma'rifatullah, tidak akan pernah melihat Allah. Kalau pian sudah ma'rifatullah seperti ini, mulai pian melihat Allah, Masya Allah, yang pian renungkanlah kekaguman pian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti surga pian dapat rasakan bagaimana indahnya surga itu. Siapa hendak melihat surga? Hendak melihat neraka kah? Mun hendak melihat neraka, ambil rokok atau obat nyamuk, hendak di ujung kaki itu, nah sakit kalau toh, sakit tahan ya. Di api neraka itu terus menerus. Kalau kita di dunia ini sakit sebentar aja, kesakitan pingsan kita, iyalah. Kalau di akhirat nanti sakitnya terus menerus. Nikmat bang, nang berokot itu, terus menerus. Pian non bini pian bang, paling berapa menit lah, guru? 10 lah. Nah 10 menit ya guru. Di akhirat hendak berapa pian? Selama-lamanya. Kalau pian minum es, ratan waktu panas minum es apa tuh kelapa? Es kelapa kalau nyaman lah. Nikmat Allah tuh. Nah di setiap kelapa gini ada nikmat Allah lah. Nikmat Allah tuh dekat enggak? Nikmat tuh pemberian Allah, ya kan? Allahur Razzaq, An-Naim, Allah yang memberi nikmat. Kelihatan kalau Allah? Es kelapa. Kalau kita nanti di akhirat, selawasan kita nikmat kelapa tuh hendak. Berapa jam kita hendak? Sejam aja, sekali minum aja sudah nikmat terus, kayak minum kelapa terus. Karena pada dasarnya dunia ini ingin menuruti surga. Makanya tiap tahun, tiap waktu berkembang terus. Nah, Allah terlihat di setiap sesuatu. Kita bergerak, duduk. Pas waktu sakit baru kita sadar nikmatnya duduk. Waktu kita sakit baru sadar nikmatnya berjalan. Padahal waktu hari-hari kita, waktu kita berjalan, kendaraan kita mogok, kita menyumpah serapah. Yalah, jalan kaki apa ini susahnya, bukan main ini. Tidak pernah kita terpikirkan nikmat yang Allah berikan pada kaki kita. Inilah yang disebut orang yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyaman mana kalau melihat Allah sudah? Nah, rugi orang tidak melihat. Hatta istidalla alaihil mustadaluna bil asya. Maka akhirnya setiap orang akan mengetahui Allah telah memberi petunjuk kepada segala sesuatu bikulisaiin, petunjuk dari Allah. Di situ ada hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Subhanallah. Kama qala ta'ala sanuriyahum ayatuna, ya kan? Maka kami pancarkan, kami perlihatkan, ya kan, kepada manusia, kepada mereka semuanya, tanda-tanda kebesaran kami fil afaki wa fi ampusihim, di ufuk sana, di atas langit, di tata surya kebesaran Allah, bahkan pada diri mereka yang tidak jauh-jauh lagi pada diri kamu sendiri. Ini Allah yang berfirman. Jadi Allah berjanji menampakkan dirinya, kebesaran keagungannya pada diri kita masing-masing. Makanya jangan heran, kurangnya pincang aja berjalan, tapi berduit sih din. Ya lah, ada nang sempurna jalannya, tapi kada berduit. Pada saat kita melihat si dinang pincang tapi berduit, itulah tampak jelas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rezeki kepada si din. Ini nah si din sedang-sedang jawab si din lah, tapi si din alim. Inilah bukti Allah memberikan nikmat kepada beliau. Bukankah kita melihat si din melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Melihat Allah, melihat si din kah? Melihat si din lah juga melihat Allah Subhanahu. Nah, itu yang dimaksud melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman nih lah. Nah, tadi kisah karena orang tuanya bekerja di kantor pos, lalu memberi nama anak Suratman. Apa yang diperlihatkan oleh si ayahnya ini kepada orang lain? Jadi menamai nama Suratman itu untuk mengisahkan kepada orang bahwa
Dia adalah bekerja di kantor pos. Sama seperti kita. Ketika ada orang bernama Abdullah, artinya apa? Hamba Allah. Ingin yang ditampilkan apa di situ? Allah. Ini adalah hambanya. Ketika disebut kata kalimat makhluk, maka di situ ada makna khalaqa. Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Maka di setiap kata, di setiap ucapan, di setiap kehidupan, di situ ada Allah. Aina makanu, dimanapun juga kamu berada. Fa innallah, maka di situ ada Allah. Sesungguhnya Allah. Aina makanu, dimanapun kamu berada. Dalam ayat lain, Allah ma'akum, innallaha ma'akum, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Subhanallah. Apa itu maknanya? Rahmat Allah kepada kita semua. Nah, suhud rahmat pulang kita, kawalah kita kira-kira ngeliat suhud rahmat. Efek dari suhud rahmat nanti apa? Efek suhud rahmat akan terjalinlah kehidupan kita penuh rahmah. Istri kita yang rewel jadi rahmat, berubah sifat pribadinya jadi rahmat. Wa mana sifatahu fayuzhiru fi ahlil izzati kaunihi mu'izzan wa fi ahli zillati kaunihi muzlan wa fil ahya'i makna asma'ahu al-muhyi. Pada saat orang menggotong mayat, ada melihat kita di jalan, sadarlah kita. Siapa yang mematikan? Mumit itu siapa? Ya Mumit. Kita sebut ya Mumit, engkaulah yang mematikan orang. Pada saat kita melihat ada orang lahir, bayi hidup, siapa yang melahirkan ini? Jangan Allah, jangan ibunya juga yang melahirkan, tapi siapa yang menghidupi anak bayi ini? Yuhyi. Allah adalah yuhyi. Kita baca sering, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha kuasa, yuhyi wa yumitu, yang menghidupkan dan mematikan. Subhanallah. Ketika ada kita melihat orang yang turun dari jabatannya, diberhentikan, asalnya beliau gubernur, kemudian tidak lagi jadi gubernur. Pada saat itu kita melihat sifat Allah atau nama Allah Al-Muzil, Allah yang menurunkan, menghinakan atau merendahkan seseorang. Pada saat kita melihat orang naik jabatan, maka kita melihat di situ ada Al-Mu'iz, Allah yang mengangkat derajat seseorang. Pada saat kita melihat di sekeliling kita ada orang membeli mobil, kita waktu itu ingat asma Allah Al-Ghani, Allah yang memberi kekayaan. Subhanallah, adakah ruang untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada sama sekali ruang untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya begitulah zikir orang-orang ahli sufi. Kita yang awam sering berzikirnya apa? La ilaha illallah, la ilaha. Saat la ilaha illallah, keluar dari masjid, sandal orang dibawa. Yalah, itu bukti kita hanya ucapan. Tapi kalau suhud yang tadi, melihat seperti yang dikisahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi, maka diam pian, tertawa pian, senyum pian, semuanya adalah zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Otomatis mengingat Allah tanpa melewati ucapan. Akhirnya nanti sering sampailah pada zikir bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah